يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك جل الذي سواك يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله أما بعد. قال رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه في دارين آمين يا رب العالمين. Kita sambung baca kitab Haqaiq Anit Tasawuf. Qala radhiyallahu, kita masih bab al-khalwah. Ya, bahwasanya manhaj dalam tarikat itu yang diterangkan dalam buku ini ada 5. Pertama suhbah, kedua zikir, ketiga mujahadah, keempat muzakarah, kelima khalwah. Kita sekarang di khalwah. Kita terangkan sebelum ini bahwa khalwah itu lebih khusus daripada uzlah. Khalwah dinamakan uzlah dan tetapi uzlah belum tentu dinamakan khalwah. Khalwah ini lebih khusus, uzlah lebih umum. Uzlah menjauhkan diri. Ada menjauhkan diri pikiran. Kamu duduk di sini tapi pikiranmu di rumah. Maknanya pikiran kamu uzlah. Uzlah itu menjauh dari orang ramai. Ada yang menjauh pikirannya sementara tubuhnya bersama-sama. Itu uzlah namanya. Ada yang mungkin tubuhnya saja. Orang kumpul di sini, nah kamu duduk jauh di sana sendiri. Itu badanmu uzlah. In'izal. Ya, mu'tazilah, i'tizal, in'izal. Mungkin pikirannya bersama di sini karena dari sana pun mendengar. Ada uzlah tempatnya memang bukan di sini. Pikiran kamu, badan kamu, tempatnya menjauh dari orang ramai. Itu biasanya dia duduk di goa sendiri. Ya. Atau ada orang yang ada tempat yang memang khusus untuk tempat menjauh. Nah, ketika tempatnya jauh dari orang, badan kita jauh dari orang, itu khalwah. Ya, itu khalwah. Maka uzlah itu katanya apa artinya, maknanya ta'rifnya infiradul qalbi billahi anil nas. Infiradul qalbi billahi anil nas. Ya, menyendirikan hati dengan Allah jauh dari orang. Yaitu uzlah. Kalau khalwah al-infiradu anin nas, al-inqita'u anin nas. Ya, terputus dari orang. Nah, maka bagi permulaan itu khalwah. Tapi nanti bila sudah ahli nihayah,
maka uzlah. Ya. Saya nak ulang tentang tariqatul khalwah ya. Tariqatul khalwah seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali bahwasanya anna syaikh yulzimul murida zawiyatan yanfaridu biha. Syaikh mewajibkan murid ya, memastikan murid, melazimkan artinya menyuruh dia senantiasa menyertai atau berada zawiyah di zawiyah, di satu sudut yang jauh dari orang. Yanfaridu biha, dia bersendiri di zawiyah itu. Zawiyah itu sudut asalnya ya. Rumah itu terdiri dari 4 zawiyah, 4 sudut. Ya. Maka kemudian orang yang jauh dari orang itu berarti dia menepi. Ya, menepi. Yanfaridu biha. Kemudian Syekh yuwakil bihi man yaqumu lahu biqadrin yasirin minal qutil halal. Syekh mentaukilkan, mewakilkan kepada murid ini orang yang mengurusinya, menanganinya dengan kadar yang sedikit daripada qut yang halal. Sini. Fa inna aslad dini al-qutul halal. Bahwasanya asal agama itu qut halal. Makanan yang halal. Wa inda dzalika yulaqinuhu dzikran minal azkar. Pada saat itu, ketika itu Syekh mentalqilkan zikir hatta yusghila bihi lisanahu wa qalbah, sehingga dengan zikir itu si murid menyibukkan lidahnya dan hatinya. Fayajlis, maka dia duduk, wa yaqulu mathalan Allah Allah. Dia berkata misalnya Allah Allah, au subhanallah subhanallah subhanallah. Ya. Au ma yarahu syekh minal kalimat, atau kalimat yang dipandang oleh syekh. Meskipun khususnya adalah zikir Allah, ya, tetapi melihat orangnya. Fala yazalu yuwazibu alaih, maka dia terus menerus mendawamkan zikir itu hatta yasquta al-atharu anil lisan, sehingga kesan zikir itu jatuh dari lisan, wa tabqa suratul lafzi fil qalbi, dan gambar lafalnya kekal di hati. Ya. Maka ketika kalau itu zikir Allah ya, yang gambarnya ketika berzikir itu untuk memaksa pikiran agar ikut kepada apa yang diucapkannya Allah, maka pikirannya juga pergi ke Allah. Maka disuruh membayangkan di dalam pikiran itu tulisan Allah, alif, lam, lam, ha. Ya. Dan terus baca. Kita seperti membaca tulisan di pikiran. Allah, 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 Allah. Terus sampai jatuh kesannya itu ke hati. Allah. Sebetulnya ruh sudah zikir, cuma hijab itu terlalu tebal. Zikir Allah itu sebetulnya hanya membolongkan hijab itu. Kalau sudah bolong, ruh itu memang zikir. Maka itu sebab ketika sudah putuh, terbuka, hijabnya sudah yankasyif, terbuka, maka pikiran kita, ya, pandangan fisikal kita, ya, itu merasakan ajaib. Ya, itu yang sering dikatakan dalam tarekat, engkau merasakan ajaib. Merasakan ajaib itu ruh sendiri berzikir. Nah, itu yang dikatakan pada ketika hati mereka berzikir, ya, maka tidak dapat
dikendalikan oleh dia terus. Ya, zikir. Dan dia merasakan itu. Ya. Itu ada keterangan seperti itu, maka ada orang yang halusinasi. Ya. Dia zikir, hati dia zikir. Ya. Padahal itu halusinasi, bukan. Dia merasa hatinya berzikir. Ada suaranya, hatinya dok 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 dok. Tak ada suara. Tak ada. Seperti orang rindu lah. Rindu dengan kekasih. Udah rindunya itu sudah lama sangat gitu. Macam tak ada jalan nak jumpa dah. Nah, udah. Nah, itu sesak ya di hati itu. Nah, apabila surahnya ada di hati itu, maka tsumma la yazalu kadzalik, terus gambar itu ada di hati hatta tumha minal qalbi huruful lafzi wa suratuh. Nah, lama-lama juga huruf dan gambaran lafal itu, lafal Allah itu tumha minal qalb, terhapus dari hati. Wa tabqa haqiqatu ma'nahu, yang kekal hakikat maknanya. Kekallah hakikat maknanya. Ya. Lazimatan lil qalbi, menyertai hati. Siapa yang ingat Allah? Nah, orang ada yang menteorikan zikir Allah itu yang zikir ruh. Ya betul. Gitu. Menteorikan bahwa taib. Hadiratan ma'ahu, hadir hatinya bersama Allah. Ghalibatan alaihi, bahkan ghalibah, ya, dominan ke atas dia. Wa qad faraga an kulli ma siwah, hatinya kosong dari selain Allah. Li'anna al-qalba idza istaghala bi syai'in khala an ghairihi ayya syai'in kana. Hati jika sibuk dengan sesuatu, maka hatinya kosong dari yang lain. Ayya syai'in kana, sesuatu apapun. Ya. Hati jika sibuk dengan sesuatu, jika sudah sibuk dengan Allah, maka yang lain tak ada. Ini yang dikatakan zikir Allah itu akan membakar semua yang ada di hati. Itu maksudnya. Zikir Allah yang akan membakar semua apa yang ada di hati. Maju, maju. Maju. Adalah ketika hati sudah zikir. Itu hati tidak dapat menghadap kepada dua arah. Ya. Hati itu tak dapat menghadap dua arah. Dia menghadap kepada satu arah saja. Ya, meskipun mata kita melihat 1000, tapi hati hanya satu melihatnya. Ya. Yang melihat benda banyak ini mata, telinga, pikiran, boleh macam semua ada campur. Ya, tapi Allah, hati hanya satu. Siapa yang ada di situ ya siapa? Kekasihnya. Siapa kekasihnya? Jika secara umum global, ya, ada dua. Allah dan selainnya. Nah, selainnya ini kan karena bendanya di dunia ini berbilang, ya,
Maka secara benda nyata yang dilihat oleh mata berbilang. Ya, ciptaan Allah itu bukan Allah. Ciptaan Allah bukan Allah, baik yang di dunia dan di akhirat. Ketika kita berpikir kepada ciptaannya, berarti kita berpikir kepada bukan Allah. Di dunia ini ciptaannya bukan Allah kan banyak. Kita lihat, kita dengar, kita pikir banyak benda. Ya. Nah, ketika kita tidak punya cahaya di hati, sebetulnya bukan tidak punya cahaya. Itu bahasa ilmiah ya, akliyah. Sebetulnya ruhnya tertutup. Banyak tertutup oleh ciptaan Allah, oleh pemberian Allah. Ya. Apa yang Allah bagi ke kita jadi tutup. Kita diberi ilmu jadi tutup. Ya, beramal jadi hijab. Semua jadi. Ya, istri hijab lagi, anak hijab lagi, jiran hijab, murid hijab, guru hijab, semua hijab. Belum rumah, kereta, harta, tahta, Toyota. Ya, uang berjuta-juta. Nah, itu hijab. Ya, ibadah hijab, dosa hijab, semua hijab. Karena itu Allah yang bagi semua. Nah, jika orang tidak ada tazkiyah, tasfiyah, jika tidak kita lepas itu semua, artinya kita tidak buka hijab itu, kita tidak bocorkan hijab itu, tidak hancurkan hijab itu, maka nur tidak memancar. Jika nur memancar di hati, maka kita bukan berubah melihat bilangan itu, malah enak melihat bilangan itu, tapi melihatnya dengan hati. Satu saja, Allah. Jika melihatnya sudah dengan hati, satu saja. Orang yang mencaci, mata dia melihat, telinga dia mendengar, pikiran pun datang macam-macam. Sama lah. Ya. Aulia pun sama dengan kita. Ya, kita kalau dihina pikiran kita macam-macam kan. Dia pun ada, tapi kalah dengan nur itu. Terus dia tengok Allah. Terbuka hijab itu. Dia melihat yang gaib. Itu maksudnya. Bukan lihat yang gaib, lihat nasib orang. Ya, itu pun bukan Allah juga. Itu bukan gaib pun. Kalau gaib tak ada siapa tahu. Kalau ada yang tahu kita tak tahu, itu bukan gaib. Ya. Antum ada di negeri lain. Ya, aku tahu apa yang dia buat. Bukan gaib. Kenapa? Yang di negeri orang, yang antum negeri orang, antum tahu. Ya. Yang gaib itu adalah yang semua orang tidak tahu. Di belakang yang zohir ini namanya gaib. Malakut. Nah, orang sufi memberikan cara bagaimana untuk menyingkap hijab-hijab itu. Hati kita mesti menuju kepada Allah. Artinya kita belajar, ya, maka disebut tajribah. Kita melakukan percobaan-percobaan. Tajribah itu percobaan lah. Ya. Untuk apa? Untuk membetulkan qasad kita kepada Allah. Itu sebab dikatakan asy-syari'atu an ta'budah wa tariqatu an taqsidah wal haqiqatu an tashhadah. Ibadah, syariat itu engkau ibadah. Melakukan kebaikan, amal, khidmah. Hidup ini khidmah kepada Allah. Itulah ibadah. Ya. Tariqat menunjukkan ibadah itu kepada Allah saja. Nah, upaya menunjukkan ini agar terbuka hakikat itu. Apa? Antashhadah. Hati melihat Allah saja. Memberi Allah
kepada Allah, menerima dari Allah. Ya. Dia tak jadi sombong memberi, tak jadi hina menerima. Ya. Karena Allah, jika Allah tak buat, tak jadi. Nah, di situ tidak ada orang merasa memberi. Ya. Tidak ada orang merasa rendah karena menerima. Kullu minallahi wa bihi. Kita ibadah, berbuat apapun yang baik-baik itu untuk Allah. Dan orang berbuat buruk kepada kita, itu pun ujian. Bahkan ada lagi bahasa mereka, itu hanya Allah menggelitik-gelitik. Ya. Macam pengantin baru, kan? Gelitik-gelitik sampai luka tuh. Tak terasa tuh. Ya. Tanya pengantin baru, mengantuk. Aduh. Ya. Dicubit-cubit sampai luka-luka tak terasa. Kenapa? Hub. Ya. Coba antum menggelitik Pak Saipul, langsung tempeleng. Kenapa kita marah kepada orang? Tak nampak Allah dia. Jadi tempeleng terus. Ya. Andaikan nampak Allah, umpamanya seperti dengan kekasih. Gitu. Itulah hati jika sudah mandang, maka tak kira apa yang dilihat mata, apa yang didengar telinga. Hei. Amit. Nata. Paham ya? Nah, tasawuf itu adalah membuka hijab-hijab itu. Hijab bukan hanya zulumat, bukan hanya keburukan, tapi nur, cahaya kebaikan. Itu pun anugerah dari Allah. Agar semuanya kembali kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Bukan jasad aja, semuanya mestinya. Itu. Fa idza istaghala bi dzikrillahi huwa huwal maqsud khala la mahalata min ghairi. Jika sibuk dengan ingat Allah itulah tujuan hatinya, maka hatinya kosong, tidak mustahil dari selain Allah. Jika hatinya udah Allah. Ini kan ceritanya zikir terus nanti terus. Itu ringkas tuh, cerita ringkas. Sebetulnya ingat Allahnya apabila zikirnya yang karena Allah, kan? Bukan zikir minta, tapi zikir ingat. Nanti Allah kasih cahaya. Cahaya itu adalah berupa sifat-sifat maqamat itu. Nanti itu yang ada yang dikatakan ada Allah di hati. Allah memberikan nurnya itu, maqamat ruhiyah itu. Sifat aulia itu, hakikat Muhammadiyah. Akhlak lah, katakan sifat-sifat mulialah. Nah, bila sudah penuh maka baru yang sebetulnya penjelasan mereka mengatakan itu sifat raja'a ila zat. Jadi ingat itu saja sebetulnya. Maka Allah lah yang ingat dirinya dengan dirinya melalui surahnya. Ya, itu maksud daripada ayat itu. Jadi bukan halusinasi. Wah, ingat Allah no. Itu halusinasi, majnun. Ya, justru ketika itu dia tak ada merasa bahwa dia ada tuh pada saat itu. Wa inda dzalika yulzimuhu an yuraqiba wasawisal qalb. Tadi sudah disuruh dilazimkan di zawiyah, ditalqinkan zikir, proses
terus dia berzikir. Lalu dilazimkan untuk mengawasi bisikan ke hati itu. Wal khawatir, dan lintasan-lintasan allati tata'allaq bid dunya, yang berkaitan dengan dunia. Ma huwa dunya? Huwa ma siwallah. Yang selain Allah dunia. Dunia pada permulaan apa yang kita lihat, ya, benda yang ada di dunia ini di luar diri kita. Ya, tapi setelah benda ini dia lepasi, maka dia melihat bahwa dunia, ya, ada pada selain Allah, meskipun itu ibadah. Ya. Maka itu sebabnya mereka mengatakan ulama dunia, hanya orang sufi yang ulama ul akhirah. Dulu tak disebut sufi atau apa, yang jiwanya seperti itu ulama akhirah. Ya. Tapi karena menjadi sebuah ilmu, jadi ada namanya sufi. Padahal ada yang sudah bersufi pun tak sufi pula, hanya nama. Jadi tak ada hakikatnya. Ya. Sejatinya orang jika sufi, dia sudah tidak sibuk dengan masalah khilafiyah. Paling tidak kita belajar untuk tidak sibuk dengan khilafiyah. Cerita-cerita mereka kan apabila orang pikir ulama fuqaha memperkarakannya, ya, nak dialog ditanya, kamu kalau sholat itu lupa dengan sunnah abad, apa yang kamu lakukan? Ya, dengan salah satu rukunnya misalnya, apa yang kamu lakukan? Sujud sahwi. Ya. Orang faqih bertanya dengan sufi. Kata sufi, kalau kamu apa? Kalau menurut syariatmu, katanya. Ya. Oh, memang beda syariat kami dengan engkau. Nah, tengoklah. Aku nak dengar. Kalau kami ya sujud sahwi. Oh. Kalau kami haram lupa. Gitu. Nah ini orang akhirnya faqih mengomentari, ya Allah, kita masih sibuk lagi di tempat dia dah pergi dah. Dia sudah pergi kalau sudah meninggalkan hal-hal yang dibincang, apakah ini hadis ini maknanya ini atau maknanya itu sudah. Dia sudah pergi dulu. Ya. Kenapa? Karena apapun mazhabnya, jika yang disembahnya Allah selesai. Tapi orang sibuk kunut tidak kunut, maulid tidak maulid. Ini dalil. Ya. Masing-masing sudah punya dalil, masih berdalil-dalil. Tidak ada habisnya. Ya. Antum mengaji bukan untuk menyerang sono nyerang sini, tidak. Ya. Antum melakukan, antum tahu dalilnya, selesai. Dan akan berbeda karena hal-hal yang khilafiyah, ijtihadiyah. Selama salat zuhur 4 tidak beda, asar 4 tidak beda, isya 4 tidak beda, subuh 2, maghrib 3, haji pergi ke Ka'bah bukan pergi ke Iran, ya, tidak beda. Ramadan puasa wajib di Ramadan 30 hari, sudah. Adapun perbedaan ini itu, tawasul tidak tawasul, maulid tidak maulid, capek deh. Orang tak paham dengan ibadah aulia dan paham, ya, tinggalkan. Nah maka tidak ada kesibukan apapun di hati itu kecuali Allah saja. Wa ma yatazakkaru fihi mimma qad madha min ahwalihi wa ahwali ghairihi.
Dan juga dia mengawasi was-was hati, lintasan jiwa yang berkaitan dengan dunia. Serta apa yang dia ingat di dalam hatinya itu dari apa yang telah lalu. Baik ahwal dia atau ahwal orang lain. Ya. Kita awasi itu. Hati kita itu. Ya. Jangan ada bisikan syaitan, jangan ada lintasan diri, lintasan dari dalam diri kita nih, nafsu. Ya. Serta mengingat apa-apa yang udah lalu. Dalam khalwah itu kosongkan semua. Dan mengingat keadaan orang. Orang tak suka dengan kita, suka orang menghina. Buang dulu. Sama seperti kita mau lafalkan zikir khas, zikir mufrad, zikir Allah. Ya, tiap pagi dan sore ketika kita mau nyebut Allah itu, kosongkan dulu itu semua. Pikiran itu. Ya, karena kalau ada di hati kita, selain ya, ada sesuatu yang menjadi kesibukan hati kita, tak masuk tuh. Maka keluarkan dulu. Ya. Keluarkan dulu, baru ucapkan lidah. Allah. Pikir akal kita, bayangkan tulisannya. Allah. Terus. Ya. Dalam madrasah kita memang dibatasi 10. Tetapi jika ya, masih merasa perlu, ya, tambah sehingga nak berhenti. Ya. Atau di luar itu, kita nak tentramkan hati, maka Allah. Taib. Fa innahu mahma istaghala bi syai'in minhu. Karena ya, bila saja hati itu sibuk dengan sesuatu, ya, walau fil lahdhah, meskipun sekejap, khala qalbuhu anidz dzikir fi tilkal lahdhah. Kita tengah zikir tuh, kemudian hati sibuk dengan yang lain. Meskipun sekejap, maka hati kosong dari zikir saja. Jadi pengawasan kepada hati itu, detik itunya, kecepatannya itu. Kita sudah Allah, 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 sambil menolak, ya, kita mengawasi agar tidak ada yang masuk kepada pikiran, kepada hati ini. Lintasan apa Allah, karena akan datang nanti tuh. Ya, akan datang setan terus. Ya, ente Allah, Allah, emang Allah maksudnya apa sih? Itu. Ya, memang Allah ada di mana? Terus datang. Allah, Allah, itu bukan simsalabim tuh, bukan sekali zikir terus jadi. Mungkin 10 tahun baru jadi. Ya. Itu pun zikirnya kalau terus menerus, tak putus. Ya. Tak penting berapa tahun. Tak penting. Ya. Bila sudah makna Allah itu sudah kekal, ya, di hatinya, bila masa pun, meskipun dia melalui tahun yang panjang, dah. Ya. Harga yang sekejap itu jauh lebih besar dan luas dari masa yang dilalui oleh dia. Ya. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Itu Lailatul Qadar. Ya, mereka membuat tafsir isyarinya. Karena meskipun Lailatul Qadar ada di bulan Ramadan, kena lihat usaha bulan Ramadan tuh. Tazkiyah, tasfiyah, taraqi itu ada semua tuh di Ramadan. Tazkiyah ada, riyadhah. Lihat Ramadan semua, makan kurang, tidur kurang, cakap kurang, tak boleh kan marah. Baca Quran, zikir, tadarrus, qiyamul lail, ada semua tuh. Itu semua tazkiyah tuh. Mujahadah, mukhalafah. Ya. Terakhir khalwah. Di
10 terakhir. Iktikaf. Ya. Nah, di situ ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu bukan malamnya yang agung. Ya. Bukan malamnya agung. Seperti qama lailuhu shoma naharuhu. Ya. Qama lailuhu, berdiri malam artinya sholat malamnya. Yang sholat malam atau orang? Orang. Ini fa'il hakiki wala fa'il majazi? Fa'il majazi. Shoma naharuhu, puasa siangnya. Ya, ini yang siang, yang puasa siang atau orang? Ya. Qadara lailuhu, mulia malamnya, Lailatul Qadar maksudnya. Siyamul lail, qiyamul lail, saumun nahar, sama. Lailatul Qadar, yang qadar, yang agung ini malamnya apa orangnya? Orangnya. Ya, maka datang orang ke Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi, ya Imam, apakah engkau juga dapat Lailatul Qadar di bulan Ramadan? Apa kata beliau? Aku setiap hari dapat Lailatul Qadar. Artinya dapat qadar khairun min alfi syahr. Maka kita di tasawuf itu orang berzikir mujahadah, jangan pikir bila aku kenapa? Bila aku usul syuhud makhluk. Kita bukan itu. Itu mereka tengah cerita bahwa jika kita udah diterima oleh Allah, Allah bukakan. Jadi jangan nak buka, nak Allah. Gitu. Kenapa pikir nak bila? Lamanya aku ini tarbiyah. Ya. Bahkan itulah akhirnya orang-orang dulu lah, ya, ulama-ulama dulu mengatakan, kamu masuk tarekat, ya, mati kamu husnul khatimah. Dalilnya kalau ditanya, kalau aina dalil? Ya. Kalau diceritakan banyak dalil, cuman secara praktikal orang yang dari awal, misalnya dia 20 tahun baru dia bertarikat, tak ada dia usul pun ma'rifat, ya. Tetapi 20 tahun dia mujahadah, melawan selain Allah, berusaha untuk zikir Allah, tapi memang tak dapat, karena Allah yang bagi, bukan kita. Ya. Jika memang betul mereka ingat Allah, ya, las pun kalau memang tak juga masa hidup, ketika sakarat Allah kasyafkan di situ. Allah suhudkan di situ. Karena ya, tak ada orang yang apabila berjalan akan sampai, kan gitu. Apabila sampai dia akan masuk. Apabila masuk akan dapat, hakikat kan begitu. Masalah bila itu takdir Allah yang menentukan. Ya. Kalaupun hidup tak, maka di sakaratul maut itu sekali saja dibuka oleh dia, kasyaf, hakikat semua. Ya, akan terbayang seluruh hidupnya itu dari Allah. Selesai. Ya, sama saja harganya di sisi Allah dengan yang dia usul, dia marifat dan sempat hidup 50 tahun sekalipun, sama saja nilainya di sisi Allah. Karena hidup itu sama sedetik. Hanya berulang-ulang. Ya, sedetik hanya berulang-ulang. Jangan dikira tak letih nih. Letih mereka yang lama, mendingan yang sebentar, tak letih. Ya, kasyaf, mati, seronoknya. Ya, kalau esok dibagi lagi kasyaf, berat. Anugerah yang teragung. Ya. Nah ini perkara hati seperti itu. Jadi orang bertasawuf memang nak cari apa? Nak dipandang dengan orang hebat, lagi dipandang dengan guru hebat. Ya. Kami dulu terkejut, berusaha nak tunjuk depan guru, lah sudah dekat, guru malah cakap hati-hati. Ya, aku hijab. Oi. Ya. Artinya mereka antar kita kepada Allah.
Wa kana aidan nuqsana, itu pun kurang. Itu juga kurang. Ya. Falyajtahid fi daf'i dzalik, maka berusaha dia menolak apa-apa yang dia ingat tuh. Meskipun sekejap lagi Allah Allah terus ingat, hilang tuh hati. Ya, itu pun udah kurang udah. Ya, maka di situ lagi berusaha untuk menolak. Wa mahma dafa al-wasawis kullaha wa radda nafsa ila hadhil kalimat. Bagaimanapun dia berusaha menolak was-was semuanya dan mengembalikan hati ke kalimat itu. Kita tolak bisikan, kita tolak lintasan, kita tolak ingatan kita kepada yang lain yang menyelak ke dalam hati kita itu, kita tengah Allah, dan kita kembalikan lagi hati kita ke kalimat Allah. Ja'athul wasawis min hadhil kalimat. Datang lagi bisikan dari kalimat itu. Misalnya kita bilang Allah, kalimat jalalah itu Allah, wa innaha mahiyya, datang. Allah itu memang kenapa kamu zikir Allah tuh? Wa ma makna kaulina Allah. Apa artinya Allah? Wali ayyi ma'nan kana ilaha. Ya. Makna ilah itu apa sebetulnya? Wa kana ma'budan, apakah dia yang disembah? Terus Allah mana satu? Di mana tuh? Datang bisikan itu dari kalimat yang kita ucap. Wa ya'tarihi inda dzalika ya khawatiru taftahu alaihi babal fikr. Dan ketika itu lintasan-lintasan meliputi hatinya. Membukakan pintu-pintu pikiran kepada dia itu. Ya, jadi ingatlah Pak Allah artinya apa ke ini itu. Di khalwah terjadi seperti itu. Ya, itu sebab tak boleh ada nampak apa-apa karena ketika apa tuh? Ya ada saja setan. Ya. Di dinding tiba-tiba ada tulisan ya Pontianak. Ada Pontianak di sini. Terus ya. Itu sebab jangan ada sesuatu yang coba tengok. Itu upaya khalwah ketika sendiri. Apabila sudah hatinya bersama Allah keluar, dia tak nampak apa-apa. Ya. Orang buat apapun Allah. Ya. Karena itu yang disebut keluar dari dadanya itu cahaya. Itu maksudnya. Bukan shot. Ya, tak. Lalu ada orang wali melihat Allah di dadanya keluar dari cahaya. Bukan dia ngelihat cahaya madah itu. Seperti begini. Kita suka dengan sesuatu. Kan? Sesuatu itu ada. Lalu saya suka sangat. Begitu tengok wajah antum, saya boleh paham mana orang yang sama suka dengan benda itu. Kamu suka dengan benda itu. Ya, meskipun tak, dari mana? Saya tak cakap pun tak. Aku melihat cahaya. Itu maksudnya bukan ada cahaya. Tak ada. Akhirnya difilmkan tuh. Dari dada ke dada. Karena dari dada syekh ke murid. Akhirnya peluk dengan dada syekh. Sampai sakit tuh. Ya. Karena ada cahayanya supaya. Tak ada. Menyakiti. Ya, dulu saya ada orang peluk, kenapa dia buat begitu? Saya cakap dia nak cahaya dari dada antum lah ke dia. Ya, beliau kalau majnun. Ya. Kalau tidak ada mahabbah, tak ada. Warubbama yaridu alaihi min wasawisi syaitan mahwa kufrun wa bid'ah. Boleh jadi datang kepada hati itu bisikan-bisikan
was-was setan itu apa? Mahuwa kufrun. Tuh. Memang kafir apa? Bid'ah apa? Banyak benda tuh. Wa mahma kana karihan lidzalik. Meskipun dia tak suka dengan itu, wa mutasyammiran, dan berusaha keras liimatatihi untuk membuangnya anil qalbi dari hati, lam yadurhu dzalik. Tidak akan membahayakan apa-apa dia itu. Tidak. Tetap datang lagi. Sampai bila? Sampai ya, setan itu tak berani. Setan ada masanya tak berani. Ya, kalau dia selalu hudur hatinya tuh. Hati hudur itu karena hatinya ada akhlaknya. Itu hudur. Nah, kalau hudur hatinya, maka akalnya yaqzah. Ya. Maka selalu nafsunya kalah. Nah, emosionalnya dalam bahasa tasawufnya hal disebutnya. Halnya adalah hal yang keluar dari hatinya, dari ruhnya. Marah-marah mahabbah. Ya. Menjauh mahabbah. Ya. Taib. Wa hadhil wasawisu munqasamatun ila qismain. Was-was ini dibagi kepada dua. Ada dua was-was. Ma ya'lamu qat'an anna Allah Ta'ala munazzahun anhu. Sesuatu yang ia ketahui dengan pasti bahwa Allah suci dari sesuatu yani. Walakinna syaitanu yulqi dzalika fi qalbi. Tetapi setan mencampakkan, melemparkan perkara itu di hatinya. Wa yujrihi ala khatirihi, dan dibawa kelintasannya, kebisikannya. Ya, fasyartuhu mana? Maka syaratnya Allah yubali bihi. Nah, syaratnya kita tidak memperdulikan itu. Ya. Kita tahu bahwa setan itu munazzah daripada syaitannya. Tetapi setan membisikkan di hati dan memperlakukan. Syaratnya Allah yubali bihi. Wa yabza'u ila zikrillahi, dan dia lari kepada zikir Allah. Wa yabtahil, dan ibtihal ilaihi. Ya, dia berzikir, dia ibtihal, dia apa? Liyadfa'ahu anhu, untuk menolaknya. Kama qala ta'ala wa imma yang zaghannaka minasyaitani nazgh fasta'iz billah innahu sami'un alim. Ya. Wa imma yang zaghannaka. Ya. Apa yang zaghannaka itu? Mengganggumu. Ya. Wa imma, ada kalanya dia setan itu minasyaitan, mengganggumu daripada setan satu gangguan. Maka apa? Fasta'iz billah. Maka kita ya ta'awuz. Ya, a'udzubillah. Artinya kita berlindung kepada Allah. Innahu sami'un alim. Karena Allah akan mendengar dan tahu kalau kita lari kepada Allah. Wa qala ta'ala innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitan. Sesungguhnya orang yang bertakwa ketika dirasuki oleh golongan syaitan, apa yang dilakukan? Tazakkaru. Apa tazakkaru? Berusaha untuk melawan. Tazakkaru itu takallub bizikir. Tazakkaru itu hatinya berontak untuk Allah. Hatta orang mas dalam arti kesurupan betul fisiknya ya. Ya, kalau dia ingat kepada Allah, maka setan itu tak dapat mengganggu. Ya, tak dapat mengganggu. Setan itu kalau dia tahu hatinya tak ada nur, nah sudah berani. Maka kalau hatinya tak ada nur, maka apa? Dia yang dia serang itu akal. Ya, karena takut akal yaqzah, takut akal sadar. Akan hal itu nanti berpikir kebaikan. Ya, berpikir kepada lafal Al-Quran yang akan dia baca. Nah, maka itu diserang akalnya. Kalau tazakkur, fa'idhahum mubsirun. Seketika itu juga mereka
akan mubsir, akan terjaga. Ya, tabassur, hatinya akan hidup melihat. Ya. Maka dengan begitu setan pergi. Nah, ketika setan melemparkan ke dalam hati kita dan membawanya kepada lintasan kita, macam-macam. Ya, Allah tuh seperti apa ya? Ya Allah kan sudah pun Allah kita tahu maha suci, tapi macam mana ya? Apa Allah tuh sebesar apa ya? Allah tuh siapa kalau sebelum Allah tuh ada? Terus timbul pikiran macam-macam. Yang kedua, ma yashukku fihi. Ya, sesuatu yang bisikan yang meragukan. Ya. Fihi. Di dalam hatinya. Fa yambaghi an ya'rida dzalika ala syaikh. Maka perkara ini jika datang keraguan, maka dia sepatutnya menunjukkannya perkara itu kepada gurunya. Bal kullu ma yajidu fi qalbihi minal ahwal, bahkan ahwal apa saja yang dia dapatkan, yang dia rasakan di hatinya, ya semuanya itu diberitahu di masa khalwah itu. Min fatratin aw nasyatin, baik berupa kelemahan, berupa nasyat. Misal saya waktu zikir ya, timbul macam tak bergairah ke, ya. Atau saya ketika zikir ada rasa desir kuat, ya, dorongan nak zikir, ya. Itu mesti ditanyakan. Awil tifatin ila alqatin, atau ada menoleh kepada satu alqah, sesuatu yang tempat tergantungan apa saja. Au sidqin fi iradah, atau sidik dalam iradah, tiba-tiba dia merasakan bahwa dia betul-betul nah ini. Fayam bagi an yuzhira dzalika li syaikhi, dia zahirkan kepada gurunya. Wa an yasturahu an ghairi, tapi yang lain jangan diberitahu. Aku waktu khalwah tahu tak? Jangan. Ya. Itu menjadi rahasia. Ya. Kau nampak apa waktu khalwah? Ya. Tak nampak apa? Payah kau. Pula. Ya. Fala yattali alai ahadan. Ya, maka kamu jangan perlihatkan kepada sesuatu tadi itu kepada siapapun, hanya kepada guru saja. Ketiga, masyru'iyatuha, apakah itu disyariatkan? Khalwah itu apakah disyariatkan atau tidak? Laisatil khalwatu ibtida'an minas sufiyah. Khalwah itu bukan bid'ah, bukan perbuatan baru dari orang sufi. Wa innama hiya imtithalun li amrillahi ta'ala fi kitabihil aziz. Tetapi khalwah juga merupakan melaksanakan perintah Allah di dalam kitabnya al-aziz. Wa ta'assin waqtida'in bi Rasulillah, dan berteladan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad kana yakhlu bi ghari hira'in yata'abbadul layali. Ya, zawatal adadi qabla an yanji'a ila ahli. Nabi dulu pernah khalwah di Gua Hira, beribadah malam-malam. Ya, malam-malam yang banyak sebelum ya an yanza'a ila ahli, sebelum dia menuju ke keluarganya, pergi ke keluarganya. Hatta ja'ahul haq, sehingga datanglah Allah haq. Wa huwa fi ghar Hira, dia di Gua Hira. Wa bihadza takunu qad thabatat masyru'iyyatuha. Dengan ini maka khalwah telah ditetapkan masyru'iyahnya, disyariatkan karena mengikut Nabi. Ad-dalilu 'alaiha minal Qur'an. Ya, dalilnya khalwah ini dari Quran. Qala ta'ala wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Sebutlah nama Tuhanmu. Siapa nama Tuhan kita? Allah, 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 sebut. Atau nama sifat-sifatnya. Ya, kan walillahi al-asmaul husna. Allah punya nama-nama. Ketika wadhkurisma rabbik, ya, maka sebutlah nama-namanya. Tak kisah apa namanya. Ya.
Apa nama yang paling dekat kepada seseorang? Misalnya seseorang disebut orang kaya, dermawan, pelukis, penulis, pengarang. Itu nama kan? Tapi nama dirinya siapa nama antum? Anas. Nama dirinya Anas. Mana yang paling paling dekat, paling mesra? Ya. Panggil nama dia, nama mana satu? Nama Anas. Wahai pengarang, jauh rasanya. Ya. Anas. Nah. Allah. Nah. Tapi bid'ah pun. Tak apalah bid'ah. Bid'ah pun tak apa kita nyebut Allah. Kalau nyebutnya hong, goli hong, itu baru. Ya, maksudnya Allah, tak jadilah tuh. Ya. Tak jadi. Kecuali bukan zikir, kecuali memang dalam dalam konteks bernyanyi. Ya, Allah kita sebut dengan nama kekasih. Karena orang bernyanyi itu adalah sedang meluahkan isi hati dengan bahasa yang dia gitu. Baik. Qala al-alamatu Abu As-Su'ud mufassiran qaulahu ta'ala. Abu As-Su'ud ya berkata menafsirkan firman Allah wa dzkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila, beribadahlah kepada Allah. Ya. Tafsirnya apa? Wadum ala zikrihi ta'ala lailan wa naharan ala ayyi wajhin kana min at-tasbihi wat tahlili wat tahmid. Dawamlah zikir Allah siang malam dan siang. Ya, ala ayyi wajhin kana. Dalam zikirnya dalam bentuk apa saja. Tasbih ke, tahlil ke, tasbih subhanallah, tahlil la ilaha illallah, tahmid alhamdulillah. Ila an qala, sampai dia berkata wan qata'a ilaihi bimajami'il himmah. Tabatul itu artinya ibadah yang memutuskan semua hubungan kepada selain Allah. Dan terputus, artinya wan qata'a ilallah itu menghanyakan kepada Allah. In qata'a itu in qata'a ila. Kalau in qata'a an itu menjauhi. Kalau in qata'a ila mendekati, menuju, menyambung. Ya. Wan qata'a ila ilallah yakni, dan menyambungkan diri kepada Allah. Ya. Bimajami'il himmah, dengan seluruh ya, himmah, semangat, wastighraqil azimah, dan kemauan yang dalam tuh, fi muraqabatihi, di dalam pengawasan Allah. Artinya Allah jadikan sebagai pengawas kita. Ya, bahwa kita melakukan ini hanya untuk Allah. Jadi karena ya, Allah yang menjadi tujuan kita itu. Wa haitsu lam yakun dzalik illa bitajridi nafsihi alaihi salatu wassalam anil awaiq as-sadirati al-mani'ati an muraqabatillahi wa qat'il alaik amma siwa. Di mana tidaklah itu dilakukan melainkan dengan Nabi mentajridkan dirinya daripada awaiq. Ya. Daripada awaiq, apa itu awaiq? Hambatannya yang lahir dan mencegah dari muraqabah Allah. Itu. Kenapa disuruh istighraq? Azimah kita itu. Kemauan kita yang, ya, tekad kita yang kuat itu. Agar dapat menghalangi segala sesuatu yang menghalangi dan menghambat dari muraqabah Allah dan memutuskan hubungan dari selain Allah. Itu tabattul tabtila. Wa kullu amrin umira bihi sallallahu alaihi wasallam tasyri'un. Ya.
lahu wa li ummatihi illa fi ma khussa bihi. Segala perkara yang diperintah kepada Nabi. Ini kan perintahnya dulu kepada Nabi. Wadhkur, zikirlah nama Allah, nama Tuhanmu, wa tabattal, ya. Dan melakukan ibadah hanya untuk Allah saja. Gitu. Tafsirannya tadi Nabi disuruh berdawamlah kepada zikir Allah. Ya. Sampai artinya Nabi memutuskan hubungan kepada selain Allah, ya, dan dia fokus kepada Allah sahaja, ya, dengan memurnikan. Itu tujuan khalwah tuh. Untuk tabattul. Ya. Nah, segala yang diperintah, perkara yang diperintah kepada Nabi itu disyariatkan kepada Nabi dan kepada umatnya. Kecuali ada pada hal-hal yang dikhususkan kepada Nabi. Jadi kalau dia yang usul kepada Nabi, kita tak boleh ikut. Ya. Wa khususiyatuhu ma'rufah, dan khususiyah Nabi ma'ruf. Wa hadzal amru fi hadhihi al-ayah al-madhkurah amun lahu wa li ummati. Dan perintah di dalam ayat ini yang tersebut tadi itu umum untuk Nabi dan untuk umatnya. Ad-dalilu 'alaiha minas sunnah. Dalilnya tentang khalwah ini daripada sunnah. An Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat. Sayyidatuna Aisyah berkata, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-salihah. Ar-ru'ya as-salihatu fin naum. Pertama, mula-mulanya, ya, awal dimulainya ya Rasulullah itu daripada wahyu adalah mimpi yang saleh di dalam tidur. Fakana la yara ru'yan illa ja'at mislu falaqis subh. Summa hubiba ilaihi al-khala'u wa kana yakhlu bi ghari Hira. Fayatahannasu fihi wa huwa ata'abbud al-layali zawatal adad qabla an yanzi'a ila ahlihi wa yatazawwadu lidzalik. Summa yarji'u ila Khadijah wa yatazawwadu limithliha hatta ja'ahul haq wa huwa fi ghari Hira. Maka dulunya Nabi tidak pernah bermimpi, ya, kecuali datang seperti palak subuh, seperti cahaya yang terang begitu, ya. Ya, dalam mimpinya melihat cahaya saja begitu. Kemudian setelah itu dibuat Nabi itu suka menyendiri. Dari sinilah orang sufi mengatakan idza aradallahu bi abdin khairan anasahu bil wihdah. Udah diganti ayatnya tuh. Maksudnya sama. Ketika Allah menginginkan kepada seorang hamba baik, maka dia dibuat suka, ya, dengan bersendiri. Bila orang suka bersendiri, apabila dia mulai melihat diri dia banyak kurang, banyak salah, banyak tak betul, nah dia mulai nak betulkan, dia mulai nak baikkan. Mesti dia membawa dirinya sendiri tuh. Ya. Takut terkena buruk orang. Ya. Tapi kalau macam tak apalah, ya, dunia ini, ya, tak boleh kita jauh dari orang. Ayo men, kita ini manusia sosial. Ya, betul, tapi tujuannya, ya, dia tak betul tuh. Ya. Percakapan betul, banyak yang percakapan betul, tapi maksud dia tak betul. Ya. Lagi misal cakap biar luar, ya, Amerika tapi hati Mekah. Itulah kita betul. Jangan tengok luar lah, luar Amerika tapi hati Ka'bah. Orang tak punya hati. Karena begini, jika orang yang tak punya rohani, yang akan pengaruhi zahir, maka dia kena buat zahirnya untuk mempengaruhi batinnya. Ya, pada gilirannya dia tak letih-letih melakukan luarnya karena batinnya yang mengajak kepada
luarnya. Taib. Dibuat suka kepadanya khalwa menyendiri, dan dia khalwa di Ghar Hira. Ya, beribadah di situ ya malam-malamnya, dan banyak malam tuh. Bermalam-malam tuh sebelum dia pulang ke keluarganya. Ya, kemudian dan dia berbekal untuk khalwah tuh. Ya. Baru kembali ke Khadijah dan berbekal lagi yang serupa sehingga datang hak dan dia berada di Ghar Hira, di Gua Hira. Datang tuh wahyu karena dia nabi. Qala Ibnu Abi Jamrah fi syarhihi li hadzal hadis, fil hadis dalilun ala anna al khalwa ta'awunun lil insani ala ta'abbudihi wa salahi dini. Ya. Ini Sidi Abi Jamrah dalam sarahnya. Hadis itu menunjukkan bahwa khalwa menolong orang untuk ibadah dan memperbaiki agamanya. Dan perbaikan agamanya itu khalwa. Ya, itu khalwa itu ada kan, Nabi itu sebelum jadi Nabi tak ada risalah, jadi tak boleh dilakukan. Lama yang melakukan Nabi. Ya. Memang Allah angkat jadi Nabi setelah Allah tahu ini budak bagus lah nih, aku angkat jadi Nabi. Iya kah? Ya. Sebelum itu Allah tak tahu. Ya, macam mana nak dipisah urusan Allah itu dengan Allah. Ya, coba mereka bahas tentang Nabi dalam akidah. Nabi tak boleh dari keturunan ini, Nabi mesti keturunannya bla 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 bla. Lepas syariah barulah Nabi. Ya, letih dah membahas macam-macam tuh. Ya. Lianna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lama i'tazala 'anil nasi wa khala bi nafsihi atahu hadzal khairul azim. Coba. Karena Nabi ketika jauh dari orang dan menyendirikan dirinya, ya, lalu kebaikan agung itu datang kepadanya. Wa kullu ahadin imtathala dzalik atahul khairu bihasbi ma qusima lahu min maqamatil wilayah. Siapapun, setiap orang yang melakukan itu, ya, melaksanakan itu, maka kebaikan akan datang kepadanya berdasarkan makom wilayah yang dibagi kepadanya. Wa fihi dalilun ala annal awla bi ahlil bidayati al-khalwat wal-i'tizal. Ini dalil juga bahwa yang paling aula bagi ahli hidayah, bagi orang pemula yang paling utama khalwa wal-i'tizal. Ya, ini ada orang bertanya, pelajar, sebetulnya saya kalau suka, kalau dengar mutiara-mutiara sufi itu memang bagus sangat. Hebatlah. Tapi ada benda yang saya tak suka nih. Dengan tasawuf, macam dia bertentangan lah dengan akal, dengan syariat. Apa? Tasawuf itu mengajarkan menjauh dari orang. Ini tak betul. Karena Al-Quran, hadis. Wah. Dan sebagai manusia hidup di dunia ini, tak boleh menjauh dari orang. Ini ajaran mungkin diambil daripada Buzala nih. Ya. Ya. Saya dengar itu di Kairo dulu. Dari pelajar Kairo. Tasawuf mengajarkan untuk jauh dari orang. Saya karena banyak buat daurah dulu kepada pelajar-pelajar di Mesir itu. Dan setiap daurah mesti ada persoalan yang sama. Mula-mula pertanyaan sedikit saya jawab 2 jam tuh. Tapi lama-lama banyak sangat nih pertanyaan yang sama. Tentang tak suka dengan uzlah dan khalwah. Sufi tasawuf mengajarkan uzlah. Ini tak betul nih. Ini betul-betul mengambil dari agama lain. Ya, akhirnya jawaban saya bukan jawab ilmiah. Akhirnya, adakah orang sufi itu uzlah? Jauh dari orang, jauh dari dunia. Gitu. Ya kan, saya mendengar, saya ada membaca. Mengajarkan uzlah itu memang ada dalam bab tauhid. Iya, udah. Saya tanya jawab, ada tak orang sufi yang uzlah? Tokoh-tokoh sufi lah.
Silakan baca dari abad pertama, kedua, ketiga, sampai 14 abad. Sebutkan ada tak yang uzlah itu? Yang jauh dari orang, jauh dari dunia, jauh dari siapa-siapa. Ya, coba sebut. Siapa orangnya, tahun berapa, abad berapa, bagaimana kisahnya, di buku mana? Ya. Tak ada. Nah, kalau tak ada, janganlah bertanya. Ya. Kalau bertanya apa itu uzlah, baru. Saya tak suka uzlah dalam tasawuf. Apa pendapat Anda? Wih, pendapat terus ditanya. Ya. Maka saya membuat analisa tentang uzlah itu. Ya. Saya menulis dalam satu buku tentang al-ijtima wal uzlah. Karena kebanyakan merojeknya, sampai saya pun tak paham dengan tulisan saya. Apa itu maksudnya? Ya. Sampai hilang tuh maksudnya apa. Cuman yang ingin saya jelaskan, bahwa uzlah dan orang menyendiri dan bersama, itu bukan melanggar kehidupan normal, yang melanggar akal. Tidak, itu adalah min sunnatil haya. Tak ada orang yang selamanya bersama. Ada masanya orang itu menyendiri. Jadi menyendiri itu seperti gerak dan diam. Ya. Ada orang yang gerak terus saat dia diam. Ada orang diam terus tak. Ya. Bukan saya tak nak diam. Silakan gerak terus. Seperti itulah menolak. Ya. Terkadang kita minta hatta kepada istri, boleh tak tinggalkan saya sendiri. Karena kita sendiri tidak dapat berdamai dengan diri kita. Nah, maka khalwah itu sebetulnya upaya untuk membangun insaniyah di dalam diri itu. Insaniyah dalam arti rohani. Ya. Wa fihi dalilun ala annal bidayata laysat kan nihaya. Khalwah juga ini menjadi dalil, hadis itu juga menjadi dalil bahwa permulaan itu tidak sama seperti akhir. Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam awwalu ma budi'a fi nubuwatihi bil mara'i. Pertama Nabi mula-mula di dalam nubuahnya ya, dimulai dengan mimpi. Fama zala alaihi salatu wasallam yartaqi fi darajati wal fadl. Dan terus menerus Nabi irtiqa dalam darajat dan keutamaan hatta ja'ahul malaku fil yaqzati bil wahyi, sehingga datang malaikat dalam keadaan yaqzah membawa wahyu. Summa ma zala yartaqi, dan kemudian terus Nabi yartaqi hatta kana kaqaba qausaini au adna. Terus naik sampai betul-betul Nabi seperti qaba qausaini, seperti dekatnya dua busur panah dipertemukan itu dan lebih dekat lagi. Wahiyan nihaya, itulah nihaya. Ya. Fa idza kana hadza fir rusuli fa kaifa bihi fil atba'. Jika kana hadza, ya, ketika adanya ini itu pada rasul-rasul, bagaimana pada pengikut-pengikutnya. Lakin bainar rusuli wal atba'i farqun. Tetapi berbeda antara rasul dan pengikutnya. Wa huwa annal atba'a yataraqqawna fi maqamatil wilayah. Para pengikutnya yang bukan nabi, dia meningkatkan rohaninya dalam maqam-maqam wilayah. Hatta di zaman nabi-nabi, ada orang yang ikut nabi tapi tak jadi nabi. Nah, kalau nak ikut nabi, bukan nak jadi nabi, terus jadi apa? Apa yang disebutnya? Wilayah. Apalah namanya, silahkan orang sufi menyebutnya wilayah. Itu istilah. Kalau umumnya ya soleh, sudah. Ya. Soleh itu adalah orang yang patut menerima apa yang Allah berikan. Ya. Ma ada maqaman nubuwah, selain maqam nubuwah lah. Ya, fa innahu la sabila lahum ilahi, yang tak ada jalan untuk mereka kepada nubuwah, tak ada orang jadi nabi. Dibuat. Ya. Li'anna dzalika qad tuwiya bisatu, telah dilipat hamparannya itu. Hatta yantahau ila maqamil ma'rifati wa ridha, sehingga dia sampai kepada maqam ma'rifah dan ridha. Sudah. Selain daripada nubuah, daripada nabi,
sampainya kepada maqam ma'rifat dan ridha. Wa huwa a'la maqamatil wilayah, itulah maqam wilayah paling tinggi. Mengenal Allah dan ridha. Ya. Imam Abul Hasan As-Sazili ketika ditanya apa yang paling karamat yang paling tinggi, apa buah yang paling tinggi yang kita dapatkan setelah orang melalui mujahadah, zikir, khalwah, muzakarah, suhbah dan terus ya, dia mendapatkan maqamat-maqamat, apa yang nak dicari? Ar-ridha wal qabul, sudah. Allah ridha dan Allah menerima kita sebagai hamba, itu paling tinggi dah. Anta abdi, ya. Bukan anta wali wa, bukan, anta abdi. Karena Nabi ketika pergi ke Qoba Qausain pun asra bi abdihi laila, ya. Sampai ke Sidratul Muntaha. Wali ajli hadza taqulu as-sufiyatu. Oleh karena inilah orang-orang sufi berkata, "Manala maqaman pada ma'alaihi bi adabihi taraqa ila ma huwa a'la minhu." Barang siapa yang mendapat maqam, ya, satu sifat kemuliaan, satu kedudukan di sisi Allah, ya, maka dawam di atas maqam itu dengan adabnya, maka dia akan taraqa ila ma huwa a'la minhu. Maka dia akan naik kepada maqam yang lebih tinggi lagi. Terus begitu. Nabi dari mimpi, kemudian ya khalwah, lalu datang wahyu, dan terus sampai ke Sidratil Muntaha. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam akhadha awalan pitahannus. Karena Nabi pada mula-mulanya dulu mulai di dalam pitahannus, dalam ibadah. Akhadha awalan, mula-mulanya dulu yang melakukan mula-mula itu adalah di dalam tahannus. Wadama alaihi bi adabi, dan Nabi dawam tahannus itu dengan adabnya. Ila antara min maqamin ila maqam. Di tahannus itulah Nabi melalui maqam hatta wasala ila maqamin nubuwah. Ya. Nabi pun ditanya, kenapa? Tak tahulah aku, macam nak sendiri saja. Ketika Nabi nak dilantiklah, katakan, menjadi Nabi itu, dan Nabi nak sendiri itu. Itu sebab orang sufi mengatakan tadi, man arada bi abdin khairan anasahu bil wihdah. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah baik, maka dia suka dengan sendiri. Baru dilantik jadi nabi. Bahkan setelah itu dilantik jadi rasul. Ya, ya ayyuhal mudaththir itu jadi rasul, terus dilantik. Ya. Summa akhadha fit taraqi, kemudian mulai bertaraqib fi maqamatin nubuwah, di maqam nubuwah itu. Hatta wasala bihi al-maqama, sehingga Nabi sampai kepada ketika sampai dengan maqam itu ila qaba qausaini, sampai kepada qaba qausain au adna kama taqaddam, seperti yang telah dahulukan. Fal warithuna lahu bitilkan nisbah, pewaris Nabi, maka nisbatnya sama. Mandama minhum ala ta'addubi fil maqamil ladzi uqima fihi taraqa fil maqamati haitsu sya'allah. Barang siapa yang dawam dari para pewarisnya beradab di maqam yang dia didudukkan di situ, maka dia taraqi pada maqamat-maqamat, ya, di mana Allah menghendakinya. Ada maqamin nubuwati allati la musyarakata lil ghairi fiha ba'dan nabi. Selain maqam nubuwah yang memang tidak ada yang mensyarikati kepada yang lain itu. Ya, di dalam maqam nubuwah setelah Nabi. Wa qala al-Qastalani rahimahullahu taala fi syarhihi li hadits Aisyah al-mazkur wa fihi tanbihun ala fadlil uzlah li'annaha turihul qalba min asghalid dunya. Imam Al-Qastalani pun sama mensyarahkan hadis itu. Di dalam hadis itu ada tanbih, peringatan akan apa? Fadlil uzlah, keutamaan uzlah. Karena uzlah itu turihul qalba, merehatkan hati. Ya, orang yang nak bersendiri sejenak pun nak rehatkan hati. Ya. Daripada kesibukan dunia, wa tufrighuhu lillah,
Dan dikhususkan hati itu untuk Allah saja. Diluruhkan hati itu kepada Allah Ta'ala. Patan fajiru minhu ya nabi'ul hikmah. Maka akan memancur ya, dari hatinya sumber hikmah. Kalau hatinya yang bicara, kita ada apa-apa, ya, tak boleh melawan nafsu. Terus cakap, maka yang keluar dari nafsu itu percakapan. Keluar sumpah serapah. Kurang ajar kamu, babi kamu, setan lah keluar. Ya. Tapi jauhkan. Ya. Ya, damai kepada dirinya itu kan ya, muhasabah ke apalah istilahnya. Nanti hati akan cakap tak apalah. Memang orang macam itulah. Kita pun hikmah. Kalau macam itu kita pun akan samalah. Ya. Itu sebab dilatih mula-mula qillatul kalam. Tetapi khalwa memang ya satu teori yang bukan bid'ah tuh. Bukan nemu di bangsa mana, di agama mana, tak ada. Semua nabi-nabi mengalami khalwa. Ya, mengalami khalwa. Tapi bukan kita, saya pergi ke gunung nak tunggu cahaya datang seperti nabi. Tak ada. Ya. Tidak ada. Wal khalwatu an yakhlu an ghairih. Khalwa itu dia menyendiri dari yang lain. Mengosongkan dari yang lain. Jadi tak ada orang. Bal wa an nafsi bi rabbih. Bahkan nanti dari dirinya. Ya. Khalwa bi rabbih, kepada Tuhannya. Dia menjauh dari dirinya, dia hanya kepada Allah. Wa inda dzalika yasiru khaliqan bi an yakuna qalibuhu mamarran liwaridati ulumil ghaib. Maka ketika itu dia menjadi seorang makhluk ya, di mana qalibnya, acuannya, tubuhnya ini mamarran, menjadi lorong. Apa lorong? Betul. Menjadi lorong bagi datangnya waridat, ya, bagi mengalirnya ulumil ghaib, ilmu ghaib. Ilmu yang berada di belakang tubuh ini. Itu dari Allah. Itu ruh. Ya. Wa qalbuhu mana? Wa qalbuhu maqarran laha. Nah, hatinya nanti jadi tempat waridat itu. Ya. Dia memiliki sifat-sifat mulia dari Allah. Iskalun. Ada satu kemuskilan. Fa in qulta amrul ghar qabla risalah. Ya, jika engkau berkata masalah tahannus di Goa Hira ini sebelum risalah, wala hukma illa ba'da risalah. Ya, tidak ada hukum yang boleh kita katakan sunnah ke haram ke, ya, kecuali ba'da risalah. Qala al-muhaddits al-Qastalani mujiban, yang menjawab Imam Ibnu Hajar al-Qastalani, innahu awwala ma budi'a bihi alaihi salatu wassalam minal wahyi ar-ru'ya salihah summa hubbiba ilaihi al-khala fakana yakhlu bi ghari Hira kama mar padalla ala anna al-khalwata hukmun murattabun ala al-wahyi. Pertama Nabi dimulai, ya, permulaannya Nabi dari wahyu itu melihat mimpi yang saleh. Mula-mula Nabi dapat wahyu, mula-mula mimpi. Ya. Selepas itu Nabi dibuat suka untuk menyendiri. Maka Nabi menyendiri di Gua Hira. Seperti yang telah lalu itu.
Ini menunjukkan bahwa khalwah, ya, hukumnya khalwah itu murattab 'alal wahyi, yang membawa akibat wahyu datang. Ya. Lianna kalimat summa litartib. Summa. Jadi lepas khalwah datang wahyu. Summa hubbiba ilaihil khala. Ya. Dibuat suka Nabi hatta ja'ahul haq. Wahyu. Sampai datang hak kepadanya. Jadi lepas mimpi kemudian, nah ini murattab 'alal wahyi. Mimpi, khalwah, kemudian hak. Ya. Wa aidan law lam takun minad dini lanaha anha. Dan juga kalau khalwah itu bukan termasuk urusan agama, dilarang khalwah, tak ada larangan. Adapun itu Nabi sebelum mendapat risalah, itu bukan larangan. Bahkan Nabi memperakui, ya, perbuatan yang memang baik dari zaman jahiliyah diakui. Bal hiya zari'atun limaji'il haq. Bahkan zari'ah sarana untuk datangnya hak. Wa zuhuruhu mubarakun alaihi wa ala ummatihi. Ya. Zuhurnya hak itu memberkati Nabi dan memberkati umatnya. Ta'asyan, ya, meneladani, wassalamatan, dan berupa keselamatan minal manakiri, dari kemunkaran, wa darariha, dan bahayanya. Walaha syurutun madhkuratun fi mahalliha min kutubil qaum. Kalau punya syarat yang tersebut di tempatnya itu, di dalam kitab-kitab kaum ada syaratnya khalwah. Ya. Kalau tidak, nanti orang keluar daripada apa tujuan khalwah itu mendapat hak. Ya. Untuk melihat hak. Wa qala al-muhaddisul Kashmiri rahimahullahu ta'ala mu'alliqan ala hadhihi al-faqrah min al-hadis thumma hubbiba ilaihi al-khala wa hadha ala nahwi mujahadati sufiyati wa khalawatihim thumma inna i'tikafal fuqaha wa khalawat sufiyah indi qaribun minas sawa. Summa hubiba ilal khala ini dibuat Nabi suka kepada khalwah. Ini sama dengan mujahadanya orang sufi dan khalwahnya. Dan kemudian iktikafnya para fuqaha dan khalwatnya orang-orang sufi menurutku itu qaribun minas sawa. Hampir sama. Ya. Nabi mensyariatkan setelah risalah sebulan sekali 10 hari khalwah, yaitu i'tikaf masyru'. Ya, orang nak baik ke tak nak baik ke i'tikaf sunnah. Ya. Karena orang ngikutin Nabi i'tikaf. Itu. Dah. Tunggu bulan Ramadan untuk i'tikaf. Tetapi mereka paham apa maksud daripada i'tikaf itu. Ya. Itu mereka yang memahami adalah mereka yang betul-betul mempunyai kemahiran dalam masalah kerohanian, masalah tazkiyatun nafas. Wa qala Az-Zuhri rahimahullahu taala ajaban minan nas kaifa tarakul i'tikafa wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu syai' wa yatruku wa ma tarakal i'tikafa hatta qubid.
Sungguh ajib, sungguh aneh manusia. Bagaimana mereka meninggalkan itikaf. Rasulullah dulu melakukan sesuatu dan meninggalkannya. Dan Rasulullah tidak pernah meninggalkan itikaf sampai mati. Tapi orang ramai tak itikaf. Padahal Rasulullah itikaf terus sampai mati. Ya. Wa qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala fi syarh hadis Aisyah inda qauli hubbiba ilayil khala ammal khala'u fa huwal khalwah wa hiya sya'nus salihin. Kebiasaan orang soleh, perilaku orang soleh, ya, wa ibadillahis al-arifin, dan hambanya yang arif-arif. Summa qala Abu Sulaiman al-Khattabi rahimahullahu taala hubbibat ilaihil uzlatu sallallahu alaihi wasallam li'anna ma'aha faraghul qalbi. Nabi dibuat suka uzlah karena bersama uzlah itu hati faragh, kosong dari yang lain. Wahya mu'inatun ala tafakkur. Kalau al-uzlah itu menolong dia untuk tafakkur. Apa tafakkur itu? Ya, as-sayrul qalbi ilallah. Ya, hati pergi ke Allah itu namanya tafakkur. Berpikir itu apa? Berpikir itu adalah, ya, al-idrak, mencapai sesuatu yang hakiki, itu namanya berpikir. Antum ini pelajar, kan? Berpikir yang sekarang antum ada itu namanya berpikir. Tapi antum pelajar berpikir bagaimana berbisnis agar boleh memberi makan kepada istri, anak, dan orang tua, itu menghayal. Ya, karena antum itu tidak ada realitinya di antum. Ya, macam mana hafal alfiyah itu berpikir. Macam mana kalaupun jauh kepada apa yang antum ada sekarang, aku nanti kalau ada jadi ulama, aku akan buat pondok, itu berpikir. Kenapa? Karena apa yang akan terjadi yang antum tengah buat sekarang. Ya. Orang tak ada istri sudah berpikir bagaimana kalau aku di bilik itu bersama, itu menghayal. Tapi kalau yang ada istri sekarang, aku duduk, ya, berdua-dua, tak ada yang ganggu dengan istri, itu berpikir. Ya. Tetapi dalam urusan agama yang paling hakiki dan ada hanya Allah. Jika berpikir kepada selain Allah, khayal. Al-kaunu khayalun wa tafakkur fihi khayalun ala khayal. Ya. Alam ini khayal, dan berpikir kepada khayal, berpikir kepada alam ini namanya mengkhayal di atas khayal. Kalau berpikir Allah itu tafakkur. Wa biha yanqati'u an ma'lufatil bashar wa yatakhashsha'a qalbuh. Ya. Dan dengan khalwa itu yanqati'u, terputus hati itu. Dari apa? An ma'lufatil bashar. Dari kebiasaan yang disukai, yang dibiasai bashar, tubuh. Ya. Wa yatakhashsha'u qalbuh, dan hatinya tunduk. Itu uzlah. Ya. Hati ini letih. Ya, sebetulnya bukan letih hati, karena hati tidak memikulnya. Ya. Karena apa yang mengganggu pikirannya, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia nak, ya, dan banyak tak tercapai, maka itu letih. Itu yang orang sufi mengatakan kamu memikul sendiri. Yang sebetulnya kamu tidak diwajibkan untuk memikul. Ya. Kenapa tak serah kepada yang memang, ya, hakikatnya dialah yang melakukannya, yaitu Allah. Tak dapat. Karena serah itu adalah sifat dirruhani. Ya. Tetap kepala pening, sakit. Ya. Kenapa? Karena tak punya sifat tawakal.
Bila ada hati ruh sifat tawakal, terus cepat Allah menangani. Itu bahasa hakikatnya, Allah menangani. Ya, dia ada sifat tawakal, itu Allah menangani. Ya, wa huwa yatawallas salihin. Ya, dialah yang mengendalikan orang yang patut dikendalikan. Siapa yang patut? Mereka lah orang-orang yang mempunyai adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Syihabuddin Ahmad ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala fi syarhi ala hadits Aisyah al-mazkur inda qauli summa hubiba ilail khala wal khala bil mad al khalwah. Wal khala'u bil mad. Ya. Al khalwah. Khala itu ada madnya, maknanya khalwa. Wasirru fihi, apa rahasianya? Annal khalwata faraghul qalbi lima yatawajjahu lahu. Allah. Khalwa itu apa ya? Mengosongkan hati kepada yang ditujunya. Ya, dia meluruhkan hatinya, artinya menghanyakan hati kepada apa yang ditujunya. Hati itu tak akan pergi kemana-mana. Kecuali kepada Allah sahaja. Kenapa disebut hati? Karena ketika tidak ada rohani, ya, maka kita merasa menghadap ke diri kita, ke sifat ini. Tetapi ketika ada rohani, nah, maka kita akan pergi ke Allah. Dalam tasawuf ada istilah mudhaha. Ya. Mudhaha itu yakni tawajjuh. Ya. Orang tuh kalau cuma dua, orang itu dia akan pergi kepada selain Allah atau pergi kepada Allah, itu saja. Ada yang mengistilahkan Allah, orang itu akan yudahi ilal adam wa yudahi ilal wujud. Gitu. Sebetulnya itu hanya pembagian dua pada diri manusia, jasad dan ruh. Ya, ketika ruh ini hijabnya belum terbuka, masih tertutup oleh jasad dan apa yang Allah berikan kepada jasad, maka segala perbuatan ibadah yang dia lakukan tetap condongnya kepada Adam, kepada tiada, kepada selain Allah. Tapi ketika sudah dibuka ini, ya, maka dominasi rohaninya tinggi, maka apa yang dilakukannya mesti dia pergi kepada wujud, kepada Allah. Hanya dua itu. Ilal fana wa ilal baqa wa ilal adam wa ilal wujud wa ilal ghair wa ilallah. Itu banyak yang menggunakan istilah adam, istilah fana, istilah al-ghair, sama saja. Sebetulnya sedang menceritakan bahwa apakah dia sudah terbuka, putuh, kasyaf. Ya. Ruhnya itu sudah terbuka atau belum. Itu saja sebetulnya persoalannya. Ya. Karena ramai ulama sufi yang menulis kitab dan ramai juga istilah orang membuat istilah dan banyak istilah pening. Ya, padahal ya, kita akan paham apabila kita menjalani. Nah, ketika menjalani, apa yang di buku itu adalah cerita tentang perjalanan itu. Nah, baru kita tak keliru dengan macam-macam istilah karena itu yang dilalui. Ya. Nah, mereka yang pening itu karena mereka tidak menjalani. Akhirnya apa ini maksudnya? Ini. Acak apa? Jalanilah dulu baru dia tahu. Mau satu momen, mau 100 istilah, ya, tak akan ada cerita lain kecuali itu. Kami di Kaira dulu membaca bukunya Imam Suhr Al-Luma At-Tusi, As-Siraj At-Tusi. Ya, di situ ada pengungkapan bahwa wali itu berjalan bila nafsin, tanpa nafsu. Mau menolak. Karena saya baca kitab itu dengan senior-senior di Kairo itu dari berbagai
kelompok Haroki semua saya ajak untuk baca ini. Ya. Setelah itu, tak ada orang. Begaduh dulu baru. Terakhir baru jelasin. Coba saya jelaskan, antum terima entah ini. Ya, tapi tidak boleh ditulis singkat begitu. Ini mengelirukan. Yang penting kita paham kan? Sudah? Oke, sudah. Yang penting kita jangan keliru yang baca nih. Menolak orang wali tanpa nafsu. Macam mana nih? Ya. Sampai ada yang cakap, kalau begitu potong saja sudah zakarnya katanya gitu. Kalau tidak ada nafsu sampai begitu akhirnya marah. Dengan ini tak betul nih. Tasawuf nih. Ya. Itulah buku bahayanya dibaca oleh mereka. Ila an qala wa illa fa aslul khalwati qad udifat muddatuha wa hiya syahr. Kalau tidak makanya sudah. Dalilnya khalwah itu telah diketahui lamanya sebulan. Fadzalika syahru kana Ramadan. Bulan itu bulan Ramadan. Sudah. Ya. Nabi setiap bulan Ramadan sebelum ada kewajiban puasa Nabi dibuat suka oleh khalwah, kepada khalwah. Ya. Setiap bulan Ramadan Nabi suka dengan khalwah. Begitu ada syariat, disyariatkanlah puasa Ramadan. Lalu dibuat minim 10 uzlahnya, itikafnya. Kalau kita dengar cerita sahabat, ya, mulai Rajab lagi dia sudah meninggalkan dunia, nak menyambut Ramadan tuh. Untuk membiasakan diri agar ketika Ramadan sudah betul-betul mapan ibadah itu. Ya. Kita bukan esok puasa, ya Allah. Ya, mereka dari Rajab itu sebab ada doa, ya Allah, apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa balik dari Ramadan. Gitu. Itu sebuah ungkapan sambutan, bukan doa ditulis di di kertas-kertas dan ditempel di tembok, bukan. Udah ditempel di tembok, oh besok ya puasa. Ini dari Rajab sudah bergantung tulisan. Itu sambutan jiwa. Ya. Mereka nak Lailatul Qadar tuh. Ya. Bukan tunggu 21 lah. Ya, tunggu 21. Lupa 21 aku. Ada lagi lah 23. Tenang, panjang. Yang penting setiap witir. Ya, ganjil. Sudah. Ya. Bagaimana orang sufi tak mengatakan am? Ya. Naqifuna walhamdulillah al-Fatihah. Allah.